Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja, amin. Dan saya berdoa bagi saudara yang selalu mendukung channel ini dan juga perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe dan juga share. Itu artinya saudara sudah mendukung pelayanan ini. Saya hanya bisa berdoa kiranya Tuhan memberkati saudara dengan melimpah-limpah, amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesaksian demi kesaksian akan terjadi di mana-mana. Bahkan Alkitab mengatakan kesaksian itu akan diceritakan di segala bangsa demi bangsa untuk kemuliaan bagi nama Yesus, sehingga banyak orang akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah Juru Selamat. Dan sesudah itu saudara, barulah kesudahan segala sesuatunya akan terjadi. Disitulah akan Yesus datang menjemput orang-orang percaya ketika nama Yesus dikenal di seluruh bangsa, bahkan di seluruh dunia ini. Saudara, berikut video cuplikan kesaksian yang luar biasa. Bagaimana ada seorang artis yang bisa dikatakan terkenal, yaitu Najwa Shihab. Ketika dia tinggal di tengah-tengah saudara mayoritas Kristen Katolik, di situ dia sebagai minoritas, dia merasakan betapa kepedulian mereka yang mayoritas terhadapnya, bahkan rela mengantar dirinya untuk pergi ke masjid dengan perjalanan 3 jam perjalanan jauhnya. Saudara, itulah kasih Kristus yang telah dilakukan oleh orang-orang Kristen yang ada di sana, karena Yesus mengajarkan kasih itu. Dan itulah membuat seorang Najwa Shihab begitu merasakan kasih Kristus itu, bahwa toleransi itu bisa terjaga. Kenapa bisa itu? Karena kasih Kristus yang mengerjakannya lewat orang-orang Kristen dan juga anak-anak Tuhan. Berikut video kita simak cuplikan berikut ini. Dan saya betul-betul merasa inilah arti toleransi sesungguhnya. Ketika ibu saya, ibu angkat saya, seorang Katolik, bangun tiap malam menyiapkan sahur, menyiapkan bekal untuk saya berbuka puasa, dan bahkan pada saat hari Lebaran, rela mengantarkan saya naik mobil 3 jam hanya untuk ke masjid dan bisa sholat Idul Fitri di sana. Yang sampai sekarang betul-betul berkesan pada saya adalah ketika itu saya satu-satunya Muslim di kota itu. Jadi ini kalau bayangin Amerika, bukan yang ada di TV-TV atau film-film yang kota maju. Saya tinggal di kota kecil namanya Borough Dublin Firth, kira-kira 5 jam dari New York City. Kota kecil, dan saya satu-satunya Muslim di kota itu. Tapi saya ingat ketika bulan puasa, ibu saya yang setiap minggu datang ke gereja, setiap malam bangun menyiapkan sahur untuk saya. Setiap malam. Seminggu pertama, ia bahkan mencoba untuk ikut berpuasa, tetapi kemudian tetap minum. Dan saya ingat, untuk anak usia 16 tahun yang lagi rindu setengah mati sama orang tua karena lama tidak bertemu, tinggal di kota yang tidak ada penduduk muslimnya, terbiasa Ramadan dirayakan satu negara. Dan saya betul-betul merasa inilah arti toleransi sesungguhnya. Ketika ibu saya, ibu angkat saya, seorang Katolik, bangun tiap malam menyiapkan sahur, menyiapkan bekal untuk saya berbuka puasa, dan bahkan pada saat hari Lebaran, rela mengantarkan saya naik mobil 3 jam hanya untuk ke masjid dan bisa sholat Idul Fitri di sana. Jadi di usia 16 tahun itu, sekali lagi saya jadi percaya bahwa ya, toleransi itu tidak bisa sekedar diajarkan atau diucapkan, tapi harus dirasakan. Dan pengalaman menjadi minoritas itu betul-betul rasanya menggembleng saya untuk selalu belajar bertenggang rasa dengan orang yang berbeda. Kita sudah dengar dan saksikan bersama-sama saudara-saudaraku kesaksian dari Najwa Shihab, dan saya percaya seluruh Indonesia mengenal wanita ini. Ya, seluruh Indonesia, kecuali mereka yang tidak pernah menonton televisi maupun mereka yang tidak mengikuti perkembangan zaman melalui sosial media saudara-saudaraku. Dan kita sudah dengar kesaksiannya ketika dia berada di tengah-tengah kaum mayoritas, di mana di wilayah itu 100% adalah umat-umat Kristen dan Katolik. Ternyata saudara-saudaraku, di tengah-tengah umat Kristen dan Katolik, dia diperlakukan begitu baik. Tidak seperti umat-umat mayoritas yang ada di negeri kita. Ketika ada kaum minoritas di tengah-tengah mereka,
tidak lagi jadi rahasia saudara-saudaraku selama ini apa yang terjadi. Tetapi Najwa Shihab di tengah-tengah kaum mayoritas, yaitu orang-orang Katolik dan orang-orang Kristen, dia dilayani begitu baik. Bahkan perjalanan selama 3 jam menuju masjid saudara-saudaraku diantar dengan mobil untuk pergi sembahyang di masjid saudara-saudaraku, dan ini luar biasa. Toleransi yang luar biasa yang disaksikan oleh seorang Najwa Shihab ini saudara-saudaraku. Dia merasakan bagaimana ketika dia berada di tengah-tengah umat-umat Kristen dan umat-umat Katolik, dia merasakan kasih yang luar biasa yang dia rasakan pada waktu itu, dan kesaksian ini sudah dia bagikan kepada begitu banyak orang di seluruh Indonesia saudara-saudaraku, dan semoga kesaksiannya ini dapat memberikan pelajaran yang baik bagi semua orang Indonesia, lebih khusus pada kaum mayoritas yang ada di Indonesia, agar supaya menghargai dan menghormati kaum minoritas yang ada di negeri ini. Demikianlah video yang saya hadirkan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan kita jumpa lagi pada video-video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Saudara, itulah dia cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Dan itu sangat luar biasa bagaimana seorang Najwa Shihab menyaksikan begitu luar biasanya toleransi orang-orang Kristen mayoritas yang ada di sana. Sedangkan kita bisa melihat di zaman sekarang ini bahwa mayoritas yang ada di Indonesia ini, begitu mereka merajalela, mereka menganggap dirinya mayoritas, sehingga mereka pun bukan malah mengayomi, bukan malah melindungi minoritas, tapi bisa kita lihat bagaimana baru-baru ini terjadi dan tidak pernah berhenti pelarangan ibadah-ibadah orang Kristen. Saudara, terjadi di mana-mana, terjadi di Purwakarta, di Gresik, bahkan baru-baru ini saudara, seorang kades itu sendiri yang menganggap dirinya sebagai mayoritas membubarkan ibadah orang Kristen. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, dari sini dunia akan melihat seperti apa kita ini sebenarnya. Itu sebabnya teman-teman yang menyaksikan video ini, saudara harus bersyukur sebagai orang-orang Kristen yang mengikut Yesus Kristus. Saudara masih bisa diajari kasih, dan mana kasih itu bisa mengayomi dan menolong, bahkan membantu banyak orang, bahkan bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Itulah yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Kiranya teman-teman, apa yang kita dapatkan itu kita terapkan di Indonesia ini. Karena saya percaya semua kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada istilah mayoritas dan minoritas. Kita ini tetap satu, yaitu satu bahasa, satu bangsa. Kita ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walau kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu tujuan. Kita punya satu tujuan, supaya bangsa kita ini saudara aman, bangsa kita ini damai, bangsa kita ini diberkati. Itulah tujuan kita. Kiranya kita mengerti tujuan ini. Ya, kalau kita mengerti apa tujuan ini, maka kita akan menginginkan perdamaian bagi Indonesia. Tetapi kalau kita tidak mengerti tujuan ini, maka akan ada perpecahan. Saya berdoa saudara, kiranya di Indonesia ini ada kedamaian, ada sukacita, bahkan ada saudara berkat Tuhan yang luar biasa bagi Indonesia. Kiranya lewat video ini memotivasi kita, supaya kita sebagai mayoritas tetap menginginkan kedamaian, tetap mengayomi, bahkan menjadi contoh bagi minoritas lain yang kita anggap sebagai minoritas. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.